kemarin pada tanggal 2 Januari 2025 sempat dihebohkan, bahkan sempat ditonton jutaan viewer di seluruh dunia, yaitu viralnya Saudara Muhammad Rifki, salah seorang santri Pondok Pesantren Mauidul Amin Al-Islami Bunangka Tengah yang tengah kuliah di Kirkeli University Turki, di mana dia sempat bertemu bahkan dipeluk langsung oleh Presiden Tayyip Erdogan, Presiden Turki, salah seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia. Mari kita lihat tayangannya berikut ini. Wow, viral, mendunia. Masya Allah, pada tanggal 2 Januari 2025, santri Pondok Pesantren Mauidul Amin Al-Islami, Bunangka Tengah Pamekasan Madura, bertemu langsung Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di Istanbul, Turki. Bukan hanya bertemu dan bersalaman, bahkan dia dipeluk seperti anak sendiri oleh tokoh paling disegani dan paling berpengaruh di Eropa dan dunia. Sungguh luar biasa. Muhammad Rifki merupakan santri Pondok Pesantren Mauidul Amin Al-Islami Bunangka Tengah Pamekasan Madura yang sedang kuliah di Fakultas Ilmu Politik dan Administrasi Publik di kampus Kirklareli University Turki sejak 2022 yang silam. Sungguh ini momen yang penuh sejarah dan sangat mengharukan. Semoga barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, para sahabat sekalian. Mungkin beberapa waktu yang lalu, entah 3 atau 4 minggu yang lalu, atau 1 bulan yang lalu, ya, kita sempat diviralkan dengan seorang santri Mauidul Amin Bunangka Tengah, Sanggar, Kabupaten Pamekasan Madura, Jawa Timur, Indonesia, yang bertemu dengan seorang tokoh yang sangat terkenal di Eropa maupun dunia, yaitu Presiden Recep Tayyip Erdogan, ya, Presiden Turki, ya. Nah, video itu sempat viral, bahkan ditonton jutaan viewer, ya, di berbagai medsos, di TikTok, di Eki, dan lain-lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Mauidul Amin Al-Islami Bunangka Tengah berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Muhammad Rifki, ya, santri Pondok Pesantren Mauidul Amin yang sedang kuliah di Turki. Karena kebetulan beberapa hari yang lalu beliaunya ini lagi liburan dan pulang ke Indonesia. Inilah dia santri yang sempat viral beberapa waktu yang lalu yang bertemu langsung dengan Presiden Erdogan, Presiden Turki yang sangat terkenal sekali. Oleh sebab itu, biar tidak penasaran, mari kita sedikit interview, ya, bicara dengan yang bersangkutan ini. Assalamualaikum, Rifki. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Baik. Mohon maaf ya, saya nggak bisa bahasa Turki ini. Jadi saya nggak bisa bahasa Turki. Ini kebetulan teman-teman, ya, Rifki ini sekarang lagi liburan, lagi vacation selama 1 bulan, bisa pulang ke Indonesia. Nah, berkesempatan dia pulang, terus juga balik lagi ke pondoknya ini, di Pondok Pesantren Mauidul Amin Bunangka Tengah, ya. Ngomong-ngomong, kemarin ini sempat viral, kamu itu sempat bertemu dengan Presiden Erdogan di Turki. Benar. Ya, di Istanbul, Turki. Ngomong-ngomong, kronologinya itu gimana gitu? Coba diceritain. Diceritain secara detailnya begini. Waktu itu saya lagi ngecai. Bahasa Turkinya ngecai. Ngecai itu semua ngeteh. Ya, terus Terus abis itu lagi bengong sendiri, lagi memikirkan masa depan. terus Terus tiba-tiba banyak polisi berlalu lalang lewat di depan saya. Ini ada apa sebenarnya? Saya kira itu cuman Gubernur Istanbul. ya, Saya kira cuman Gubernur Istanbul mau kunjung sebentar seperti itu. ya. Tiba-tiba banyak mobil lewat di depan saya. Terus berhenti, terus keluar orang tersebut, Ya. Presiden Turki Erdogan. Terus saya tidak ngeh, itu sebenarnya siapa? Kok banyak orang? Tiba-tiba saya nyamperin ke depannya. Ya. Ternyata
Presiden Turki. Iya. Langsung saya masuk, ternyata sama pas pampres gak dibolehin. Katanya yang boleh cuman Iya. cewek sama orang tua. Orang tua. Nah, gak dibolehin. Terus saya bilang ke izin secara sopan terhadap pas pampres. Saya bilang kalau saya ini belajar dari Indonesia, ingin bertemu Presiden Turki secara langsung dan ingin bersalaman, berpeluk kepada beliau. Dan ternyata kata pas pampres, tunggu sebentar, ntar saya kasih katanya. Ternyata beberapa menit kemudian saya dikasih untuk bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Seperti itu. Dan sampai peluk, sampai nangis di pelukan beliau. Terus yang diomongin apa itu? Apa kata beliau? Saya bilang kalau saya ini belajar dari Indonesia. Terus saya sangat mencintai kamu gitu. Saya ingin bertemu dengan kamu secara langsung. Terus? Wow, kamu dari Indonesia? Kata beliau. Iya. Terus langsung di beliau, kamu kuliah di sini? Iya. Semoga kamu cepat lulus, bisa jadi orang yang hebat nantinya, bisa memimpin Indonesia ke depannya seperti itu. Masya Allah, barakallah. Ini luar biasa ini. Ini teman-teman ya, ini Rifki ini bukan orang kota, bukan anak pejabat, bukan anak tokoh, bukan anak kiai, bukan anak ustadz, orang biasa. Tapi sebuah takdir yang menghendaki anak Rifki ini bisa bertemu dengan orang sehebat Erdogan. Ini momen yang sangat langka, nggak semudah itulah ya. Tidak bisa semudah membalikan telapak tangan untuk bertemu dengan Erdogan. Bahkan tokoh-tokoh dunia pun ini sangat sulit untuk bertemu dengan Presiden Erdogan. Dan ini syukuri, ya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri dan juga kita jadikan sebagai motivator, sebagai pendorong semangat agar kita terus belajar dan belajar. Berarti segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu tidak ada yang sulit apabila kita ditakdirkan oleh Allah. Makanya kita harus selalu berdoa, meminta kebaikan. Jadi ini memang sangat aneh dan ajaib teman-teman ya. Karena kamu orang Indonesia asli. Orang pegunungan lagi, orang desa Tanjung, terisolir, desa tertinggal ya. Kata orang Madura, nung betul kletak. Ini bisa bertemu dengan tokoh yang sehebat Erdogan, ini luar biasa. Bahkan kalau menurut saya ini lebih hebat daripada bertemu dengan Cristiano Ronaldo, dengan Lionel Messi yang mana dia hanya seorang pemain, seorang player atau mega bintang. Seorang Erdogan adalah seorang mega bintang dan sekaligus seorang leader yang seorang hafidul Quran, penghafal Quran, dia pinter, dia alim, juga sangat berpengaruh, mindsetnya Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini adalah sebuah keuntungan tersendiri. Dan itu, apalagi kamu sempat dipeluk ini, Ya, betul. ini dipeluk dan didoakan. Kamu tuh kok kayaknya sampai menangis begitu gimana ya? Di videonya lucu banget ini. Saya ingat dengan ini, saya ingat dengan waktu saya memberikan motivasi waktu di bawah. Oh, saya berjanji akan bertemu dengan Erdogan secara langsung 2 tahun yang lalu sebelum berangkat. Iya, terus? Karena bicara di depan ajunan, sarang para santri, sama pengurus, berjanji akan bertemu sama Erdogan secara langsung. Langsung saya peluk, langsung ingat dengan kata-kata itu. Dengan kata-kata yang saya ucapkan 2 tahun yang lalu. Ya ini kan ke ajunan. gimana kata saya? Apa kata saya? Iya, suruh dekat dengan pemerintah di Turki, cari relasi yang bagus, yang banyak di Turki, seperti itu. Ya memang saya sempat dulu sebelum berangkat kuliah ke Kirkcaldy University. Ini saudara Rifki saya bilang, kamu berangkat ke sana cari relasi. Kamu kenal dengan orang-orang yang hebat. Kalau bisa ya seorang presiden atau tokoh-tokoh. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan sehingga dia bisa bertemu dengan tokoh internasional. Ya bukan nasional lagi dia. Levelnya sudah internasional. Dan ini adalah sebuah anugerah. Dan ini harus bisa menjadi pemacu dan pemicu untuk semangat, strive hard, berusaha keras, study hard ya, belajar keras. Untuk menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Tapi jangan ingat, sekalipun kamu sudah ketemu dengan Erdogan, kamu bukan Erdogan.
Kamu bukan titisan Erdogan, kamu harus bekerja keras. Erdogan sudah jadi presiden, dia orang besar, orang hebat. Kalau kamu ingin jadi orang besar, maka kamu harus berusaha sendiri, dengan keringat sendiri, dengan usaha sendiri. Ya minimal lah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja yang penting kita jadi orang sukses. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Itu intinya. Jadi jangan sampai menjadi orang yang kacang lupa pada kulitnya. Kita lihat ahlak padi. Padi itu semakin berisi, semakin menunduk. Kalau padi itu makin tua, makin mendongak ke atas, maka itu berarti padi itu nggak ada isinya. Demikian juga orang. Orang ini semakin belajar, semakin sukses, semakin pintar, karirnya semakin tinggi, maka kita harus melihat ke bawah. Ini masalah kesuksesan. Tapi dalam masalah pendidikan kita harus melihat ke atas. Ini konsep Islam seperti itu. Lihatlah ke atas dalam hal ibadah, dalam hal prestasi, dalam hal keilmuan, namun dalam masalah ekonomi, masalah akhlak, masalah perilaku yang baik, kita harus melihat ke bawah. Kita melihat masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Jangan kita masalah ekonomi terlalu melihat ke atas sehingga kita menjadi hubud dunya dan hubul jah, terlalu overdosis. Saya kira itu teman-teman ya. Jadi ini Anda sudah jelas, inilah wajah dan face santri Mauidul Amin Bunangka Tengah yang sudah bertemu langsung dengan Presiden Erdogan Turki. Jadi saya harap ini menjadi inspirasi dan mungkin ini satu-satunya ya, mahasiswa dari Indonesia yang ketemu Erdogan. Insya Allah ini satu-satunya ini. Mudah-mudahan yang lain juga terinspirasi. Teman-teman dari semua pesantren dari mana saja ini. Semuanya kita menjemput takdir, kita berusaha. Allah yang akan menentukan segalanya. Tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha'. Jadi Allah kadang-kadang memuliakan kita sesuai dengan kehendaknya. Kadang-kadang menghinakan kita sesuai dengan kehendaknya. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Saya kira itu teman-teman ya. Ini Saudara Rifki, semoga kesuksesanmu dan juga motivasimu bisa menginspirasi para santri yang lain. Dan dengan tampilnya Saudara Rifki ini, Madura ikut terangkat. Madura yang awalnya dikenal sebagai ya apalah tukang carok, ini dan itu ya, ternyata ada pemuda Madura yang bisa berkomunikasi, berdialog langsung dengan tokoh internasional. Dan ini adalah hal yang baik ya, menjadi image yang baik bagi masyarakat Madura. Sehingga masyarakat Madura tidak disepelekan lagi, para santri tidak disepelekan lagi. Bahwa pesantren itu juga bisa berkarir di bidang apa saja. Apalagi sekarang santri milenial sudah dibekali berbagai ilmu pengetahuan. Tidak hanya dibekali ilmu agama, tapi juga sains dan teknologi. Ketika kamu bertemu dengan presiden sehebat ya, sekelas Erdogan, tokoh Eropa dan dunia, gimana perasaanmu ketika berjabatan tangan dan dipeluk? Apa nggak gemeter atau gimana gitu? Coba ekspresikan gimana? Ketika saya bertemu langsung gemeteran, langsung panik. Apalagi kalau nggak fokus mau minta foto, nggak fokus, yang penting saya ketemu langsung aja. Sampai akhirnya fotonya jelek banget, sampai tiba-tiba ketawa. Saking bapernya ya. Saking bapernya. Saking bapernya ketemu Erdogan teman-teman ya, sampai nggak sempat berpose dengan bagus. Sehingga dia di fotonya nampak cemberut gitu. Sebenarnya itu sedih, tapi kayak cemberut. Ya salting itu, sampai salting ya. Gara-gara ketemu dengan orang hebat, Masya Allah. Ya kadang-kadang teman-teman jangankan ketemu dengan seorang presiden, ketemu bupati aja, waduh telinganya udah mekar ini. Apalagi ketemu presiden dunia kayak seperti itu, kelas dunia seperti itu. Kamu nggak panik nggak ya? Kamu komunikasinya pakai apa? Ngomongnya pakai apa? Pakai bahasa Turki. Bahasa Turki gimana coba? Seni çok seviyorum seperti itu. Nah terus gimana gitu? Saya mencintai. Saya juga mencintai kamu. Seviyorum çok. Seni çok seviyorum. Seviyorum terus jawabannya? Aine. Terus seperti itu. Tanya lagi gimana katanya? Band Indonesia Liam seperti itu. Saya dari Indonesia. Terus setelah itu dijawab gimana katanya? Kamu kuliah Okul Nerde. Sekolah kamu di mana? Kirkareli University seperti itu. Oh iya. Jadi pakai bahasannya. Terus terang teman-teman, saya nggak ngerti bahasa Turki ya. Mending bahasa Inggris ya. Dia memang jarang bahasa Inggris ya? Jarang. Saya pun sampai
banyak yang lupa bahasa Inggris kalau nggak Oh, kalau nggak iya. dipraktekin. Berarti nasionalis banget ya. Nasionalis banget. Nasionalis Turki banget, itu nasionalis banget. sehingga sekelas Erdogan pergi kemana aja, dia tetap bersikokoh menggunakan bahasa Turki. Sehingga dengan demikian mengenalkan bahasa Turki ke seluruh dunia. Benar. Dengan demikian maka bahasa Turki go internasional. Mestinya seperti itu. Orang Madura mestinya bahasa Madura. Jangan overacting lah. Orang Madura ya Madura. Kamu nggak ngomong bahasa Madura sama Presiden Erdogan. Entah ditanyain, what is your language? This is Madurese language. Where are you from? I'm from Tanjung. Where is Tanjung? Tanjung is nong butuh kelentang. You can say like that. Never mind. Okay. Jadi itulah bagian dari sekilas pengalaman Muhammad Rifki yang sangat luar biasa, yang sudah bertemu dengan Presiden Erdogan di Turki, dan ini benar-benar real, benar-benar nyata, mimpi yang jadi kenyataan. Karena itu mulailah dari mimpi, mulailah dari sebuah keinginan dan obsesi. Insya Allah Allah akan memberikan kenyataannya, akan memberikan sesuatu yang kita jadi obsesi kita semua. Oke, thank you very much for your coming. Ini sekilas. Dan teman-teman ya, sebentar lagi mungkin minggu depan Ananda Rifki akan kembali lagi ke Turki. Doakan mudah-mudahan dia selamat, lancar, dan terus belajar, sukses sampai S2 atau bahkan S3. Amin. Kalau kamu nanti ditawarin jadi staf kepresiden gimana? Mau banget ya? Mau banget. Ya deketin terus sama Presiden Erdogan, terus make communication with him because he is very big, very big president, very famous in the world, all over the world. Sangat terkenal dia, lebih terkenal daripada Ustadz Mustafa Arif ya. Oke ya, thank you semuanya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman bisa meniru bagaimana cara belajar dari teman-teman kita ini dan dari Rifki yang ada di Turki, sehingga teman-teman juga bisa sukses seperti dia, bisa bertemu Erdogan. Kalau sama Donald Trump mau nggak kamu ketemu? Nggak mau ya? Atau pemimpin dunia yang lainnya. Yang penting kita berkomunikasi dengan seluruh pemimpin dunia yang sekiranya membawa kemaslahatan bagi agama, nusa, dan bangsa. Banggalah para santri semuanya dimanapun Anda berada. Anda insya Allah semuanya akan berkah dan akan menjadi pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.